Shalom, Shalom, Soteria, Soteria. Selamat berjumpa kembali dengan saya Bejana ya, dalam acara pelayanan Healing and Deliverance Ministry HDM, pelayanan kesembuhan dan kelepasan. Puji Tuhan, Tuhan masih beri kesempatan kepada kita untuk kita berinteraksi ya, lewat YouTube. Tapi Roh Kudus akan menembus batas sampai dimanapun berada ya. Kita berada, saya berada, saudara berada, ketika Roh Kudus itu berembus dari tempat markas ini, saudara, Healing and Deliverance Ministry, pelayanan kesembuhan dan kelepasan, pelayanan yang memiliki kuasa Roh Kudus, ya, kuasa Roh Kudus. Kita ini, termasuk saya ini, hanya alat saja, tidak ada apa-apanya, apalagi nama Bejana, saudara, tanah liat, rapuh, tidak ada apa-apanya. Saudara, saya akan bawa saudara dalam beberapa firman ayat ini ya. Ini saya mau beri judul saudara. Ya. Bingkai besar pelayanan saya dalam HDM ini adalah firman, doa, dan pengurapan. Tapi tentu ada subtemanya. Subtemanya adalah firman-Nya Tuhan. Ya dan amin, pasti jadi. Ini tema saya, saudara. Firman-Nya, ya dan amin. Puji Tuhan. Mari saudara, kita lihat di dalam kitab suci kita, ya. Di dalam kitab Kejadian, saudara. Saya baca pasal 1 ayat 3. Demikian. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Jadilah terang, lalu terang itu jadi. Ya dan amin. Ini firman Tuhan, saudara. Ya, firman-Nya tidak pernah gagal. Terus, saudara, saya lanjutkan di dalam kitab Yesaya, saudara. Saudara buka Yesaya pasal 55, ya. Yesaya pasal 55 ayat 11. Begini saudara, ya, demikianlah firman-Ku, firman Allah yang keluar dari mulutku, mulut Allah. Saya hanya menyampaikan saja saudara. Ia tidak akan kembali kepadaku, kepada Allah dengan sia-sia, tetapi ia, firman-Nya itu akan melaksanakan apa yang ku kehendaki, Allah kehendaki, dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan padanya. Haleluya. Ini firman-Nya, saudara-saudara, bukan firman manusia. Wah, itu saya ada ceritanya itu, saudara. Ya, ada orang teman saya, dia seorang majelis gereja, saudara. Dia dulu kan ikut dalam pelayanan seorang hamba Tuhan, tapi hamba Tuhan ini sudah dipanggil Tuhan ya. Wah, itu yang datang banyak pendeta-pendeta, saudara. Ada satu tempat, ya, tiap hari apa begitu. Waktu itu saya kan mau diajak, saya tidak mau. Dan teman saya yang majelis ini mengatakan begini, saudara. Kalau bukan firman-Nya itu bukan firman. Nah, saya ya cuma begini aja. Kalau saya ya, kalau bukan firman Tuhan itu bukan firman. Kalau yang firman-Nya manusia itu manusia, karangan sendiri. Tapi kalau firman-Nya Tuhan, ya seperti ini, saya membaca saja, saya meneruskan saja. Bukan firman saya tidak punya firman, saudara. Saya Bejana tanah liat, tidak ada apa-apanya, tidak ada firman. Firman-Nya adalah firman Tuhan, firman Allah, bukan firman pendeta ini, pendeta itu, tapi firman Tuhan. Kita membacakan, menyampaikan, lalu kita mengkhotbahkan, sah-sah saja, itu baik saja. Tapi jangan sampai mengatakan itu firman-Ku. Semua dari Tuhan. Ya, ini saudara, apa yang disampaikan Tuhan. Dikatakan di dalam Yesaya, ya, 55 ayat 11 tadi, yang disampaikan lewat mulut Tuhan, tidak akan pernah kembali sia-sia. Pasti akan berhasil. Haleluya. Jadilah terang, maka terang itu jadi. Itu saudara-saudara. Lalu saudara, saya mau bukakan kepada saudara lagi dalam Injil Matius. Injil Matius pasal 24, saudara ya.
Injil Matius pasal 24. Begini saudara, ayat 35. Ini seperti ini. Injil Matius pasal 24 ayat 35 dikatakan ini, langit dan bumi akan berlalu, saudara. Saudara yang saudara tempat ini akan berlalu. Tetapi perkataannya Tuhan tidak akan berlalu. Kekal adanya, haleluya. Firman-Nya itu kekal. Ya dan amin, pasti terjadi. Itu kalau firman Tuhan. Ya, saudara-saudara. Dalam perjalanan waktu saya pelayanan di HDM, saudara-saudara. Ya. Setelah lawatan Tuhan pada saya, sebelum saya melayani HDM tahun 2000, lawatan Tuhan tahun 2001, tanggal 13 April. Sejak itu saudara-saudara, saya diajar Tuhan tuh boleh menjadi peka. Dengar-dengaran akan suaranya. Loh ini benar saudara-saudara. Ya, saya sudah melayani 20, ya ini berjalan 22 tahun saudara. Masuk ke 22 tahun. Ini pelayanan saya di ADM sampai detik ini lewat YouTube. Tuhan terus berbicara. Saya belajar membuka telinga. Saya belajar membuka hati. Saya belajar membuka pikiran saya, otak saya. Supaya saya mendengar. Boleh diperkenan Tuhan. Ya. Belajar terus menjadi peka, dengar-dengaran apa yang disampaikan. Dan itu saya sampaikan saudara dalam pelayanan saya di ADM. Komunitas saya lumayan besar saudara. Meskipun saya ya seperti ini, tidak punya titel apa-apa saudara. Tapi Tuhan perkenan saya untuk saya melayani yang namanya Healing and Deliverance Ministry. Dihadiri dari mana-mana saudara. Bukan dari gereja setempat aja, tapi dari gereja mana-mana. Baik di kota Semarang, di luar kota Semarang, di luar pulau. Dan sampai puji Tuhan, sampai mancanegara. Apalagi lewat YouTube ini saudara. Wah, sampai ke seluruh dunia kata begitu saudara. Puji Tuhan saudara, itu kemurahannya dia. Masih Tuhan izinkan memakai ya yang namanya bejana tanah liat ini. Yang dikatakan kosong, tidak ada apa-apanya, rapuh. Tapi ada Roh Kudus. Ini penting. Saudara, dalam berjalan waktu saudara-saudara ya. Ada beberapa hal yang Tuhan berbicara kepada saya ketika saya sedang saat teduh. Sedang saat teduh, seringkali saudara. Ya, ini ada dua yang saya mau sampaikan, tapi banyak saudara. Nanti satu saat lah ya. Nah dua ini juga seringkali. Ya, nah satu saat saudara-saudara. Di sana saya kan tidak banyak mengenal yang datang ya. Baik dari gereja sendiri ya, kalau yang dekat dengan saya sering kontak ya, saya tahu. Tapi banyak yang tidak saya kenal, tapi saya tahu orangnya. Ya, bahkan mungkin saya tahu namanya, tapi saya tidak mengenal secara dekat. Begitu banyak orang, saudara, diantaranya adalah itu dia dari luar kota ya. Orang ini mengerjakan sesuatu, saudara. Dia bisnismen, pengusaha. Puji Tuhan, dia kalau minta saya mintakan 2 waktu mengalami sesuatu hal yang kritis-kritis begitu ya. Loh, setiap saya kali doa loh, benar saudara, usahanya itu berhasil. Berhasil. Jadi pengertian saya dia ini anak Tuhan yang baik, benar. Setia, taat. Ya. Begitu saya berdoa untuk dia dengan saat yang sulit lah. Keluar dari kesulitan dan berhasil. Loh ini terjadi betul. Jadi saya pemikiran saya ini begitu. Tapi Tuhan kan berbeda. Tuhan tuh melihat jauh ke dalam hati. Bukan yang fisik-fisik ini. Ingat baik-baik Tuhan melihat jauh di dalam hati sanubari kita, saudara dan saya. Dilihat. Benar enggak? Dan satu saat ketika sedang saat teduh. Saya kalau saat teduh pagi-pagi saudara tenang.
Ya, saya mau bacakan satu ayat di dalam Yesaya pasal 1, saudara ya. Kitab Yesaya. Kitab Yesaya pasal 1 ayat 20 itu begini, saudara. Tetapi jika kamu melawan dan memberontak, maka kamu akan dimakan oleh pedang. Sungguh Tuhan yang mengucapkannya. Saudara boleh membaca mulai dari ayat 10 ya, sampai ayat 20 ini. Saya ulangi lagi, Yesaya pasal 1 ayat 20. Tetapi jika kamu melawan dan memberontak, maka kamu akan dimakan oleh pedang. Sungguh Tuhan yang mengucapkannya. Saya pada saat teduh, tiba-tiba Roh Kudus itu berbicara kepada saya dengan jelas. Tuhan mengatakan begini, beritahukanlah dia. Dia nyebut nama, saya tidak mau nyebut nama, saudara. A, saya sebut A saja ya. Beritahukanlah kepada dia, si A ini, supaya dia berubah. Kalau dia tidak berubah, dia akan berhadapan dengan pedang. Yesaya pasal 1 ayat 20 terjadi. Firman Tuhan, saya terkejut, saya kaget karena dia menyebut orang yang tadi ini saya ceritakan. Dia itu saya lihat baik, setiap kali saya berdoa untuk dia berhasil. Pemikiran saya seperti itu. Hati-hati, kalau ada saudara-saudara yang semacam ini ya, tentu ini juga bisa lain ya, tapi saat itu Tuhan berbicara pada saya kepada orang itu, yang saya pikir dia itu baik, setia, taat, sehingga ketika saya berdoa untuk dia berhasil. Tapi Tuhan berbeda. Tuhan melihat jauh ke dalam. Suruh berubah orang ini. Saya WA dia. Tidak ada balas saudara-saudara. Saya WA sampai sore. Kenapa? WA saya kan, saya sampaikan apa yang Tuhan katakan. Berubah. Kalau kamu tidak berubah, kau berhadapan dengan pedang. Baru sore saudara, saya dapat dia telepon, oh dia ketakutan. Ada masalah saudara, pedang pertama. Terjadi benar saudara-saudara mengenai pekerjaan. Ya saya tidak mau menyampaikan itu semua itu off the record menurut saya. Pokoknya dalam pekerjaannya bermasalah. Pedang. Minta ampun saudara, jangan minta ampun saya kepada Tuhan. Sudah selesai. Oh saudara-saudara, pedang pertama untuk dia berubah. Kalau tidak ingin pedang, bisa terjadi saudara-saudara. Sekarang saya menyampaikan kepada saudara-saudara dan diri saya sendiri, kalau ada kesalahan yang harus dirubah supaya menjadi baik sesuai arahan Tuhan, berubahlah. Saya tidak tahu, tapi saat itu kalau Tuhan kadang-kala berbicara itu pribadi lepas pribadi, kadang-kala ya sifatnya umum. Ini sekarang saya sifatnya pribadi, saya sampaikan secara umum. Sebab saya tahu, saya tidak mau menunjuk, tapi saya beritahu, berubah. Kalau tidak berubah, sesuai dengan kehendak Tuhan, pedang. Tahu pedang? Ya itu tadi, pedang itu bicara, wah pengertian macam-macam. Satunya penderitaan, pergumulan hidup, ada masalah, salah satunya pekerjaan. Sudah berjalan waktu saudara, 2 minggu sudah. Tiba-tiba terjadi sesuatu pada orang ini. Dia kena serangan jantung yang fatal. Fatal. Sangat berbahaya. Saya ditelepon, suruh masuk langsung ke rumah sakit, ke UGD. Dan dikatakan serangan jantung fatal. Harus dikateterisasi dan dokter memberi harus
ada di ring atau di apalah. Seperti itu saudara. Iya terjadi benar saudara. Saya ke sana sama istri, visit dia. Waktu itu saya kan visit sering saudara. Dan dengan sekarang, saya tidak pernah visit. Saya umur 70 saya tidak visit saudara. Saya juga tidak diundang, tidak mau diundang oleh gereja lain. Soalnya kan dulu kan banyaklah, baik di Indonesia, baik di Semarang maupun sampai di luar kota Semarang. 2 pulau apa saudara? Ya, Jakarta, Surabaya, ya, Bandung apa saudara? Ya, Cirebon. Ini saudara-saudara. Tapi sekarang saya kan udah lewat YouTube saja. Lewat YouTube. Karena usia saudara. Tidak mungkin. Jadi kita tidak perlu sombong-sombongan. Wah, ya nggak bisa saudara-saudara. Kita mau melayani Tuhan sesuai dengan arahannya. Haleluya. Dia kena serangan jantung waktu saya visit sana. Dia memang di mana di ICU dan dia akan dia pegangi tangan saya, minta ampun. Saya bertobat. Perbuatan apa yang dilakukan dia? Yang di mata Tuhan salah. Saya juga tidak mau. Hati-hati saudara. Saya cuma konfirmasi sedikit saja saudara-saudara. Ya, keluarlah. Kalau ada hari-hari ini, ya orang ini masih relatif muda kalau saya lihat ya. Sudah menikah tapi relatif muda lah. Jangan suka mabuk-mabukan saudara. Minum-minum, miras dan lain sebagainya hingga mabuk dan semacamnya itu saudara. Jangan sampai bermain dengan firman-Nya Tuhan. Ya, berubah. Dan benar saudara, dia tidak mau di ring, tidak mau saudara. Jangan sampai saya bisa apa. Saya hanya mohonkan, yang penting sungguh-sungguh berjanji berubah. Jangan diulangi lagi. Ya saudara, puji Tuhan, semua berjalan baik dan dia menuruti. Ketika engkau katakan dalam Yesaya pasal 1 ini ya, sebelumnya ini ayat 19 kan begini. Jika kamu menurut dan mau mendengar, maka kamu akan memakan hasil baik dari negeri itu. Dimanapun engkau berada, Tuhan menyertai, Tuhan memberkati. Ini loh saudara, tidak usah takut kalau kita taat. Benar-benar setia kepada Tuhan. Di mana saja engkau berada, Tuhan akan menyertai dan memberkatimu dalam segala hal. Baik di dalam kerohanianmu, di dalam jasmanimu. Batiniah dan jasmaniah diberkati Tuhan. Luar biasa. Orang yang mau mendengar, orang yang mau taat akan firman-Nya, karena firman-Nya itu kekal. Firman-Nya itu ya dan amin. Firman-Nya itu pasti terjadi. Terjadi saudara. Apa yang difirmankan kepada saya untuk orang ini supaya berubah, terjadi benar. Saya beri contoh satu aja saudara. Ya, hanya nanti satu saat saudara. Yang kedua saudara-saudara adalah mengenai di dalam kitab Ulangan saudara. Kita baca di dalam kitab Ulangan ya. Kitab Ulangan 23 pasal 23 demikian. Kita baca kitab Ulangan pasal 23 ayat 21 sampai 23. Demikian. Apabila engkau bernasar kepada Tuhan, berjanji Allahmu, janganlah engkau menunda-nunda memenuhinya, sebab tentulah Tuhan Allahmu akan menuntutnya daripadamu, sehingga hal itu menjadi dosa bagimu. Tetapi apabila engkau tidak bernasar, maka hal itu bukan menjadikan dosa bagimu. Ayat 23, apa yang keluar dari bibirmu haruslah kau lakukan dengan setia, sebab dengan sukarela kau nasarkan kepada Tuhan Allahmu sesuatu yang kau katakan dengan mulutmu sendiri. Ini yang diperkatakan, yang dijanjikan cara mulut, tapi ada dalam pikiran saudara. Saudara kalau membaca dalam kitab Mazmur 139 ayat 1 sampai 4. Jadi lewat mulut.
kita keluar. Perkataan-perkataan itu janji di hadapan Tuhan. Harus ini katakan nasar. Nasar itu janji. Diperkatakan maupun dalam pikiran. Semua tercatat. Kalau sudah diucapkan atau dalam pikiran keluar, tidak dilakukan, berdosa. Saudara tahu dosa? Akibatnya apa? Sama. Bisa penderitaan. Bisa masalah bisnis. Bisa masalah sakit penyakit. Ini saudara, saya mau sampaikan kepada saudara, ya, bahwa apa yang disampaikan Tuhan itu pasti berhasil. Itu firman-Nya, jadilah terang maka terang itu jadi. Ini terjadi saudara-saudara, peristiwa ini. Ya, di saat teduh saudara. Saya tidak tahu, ya, orang-orang yang saya layani kan saudara, kadang-kala kan dari waktu saya saat teduh, Roh Kudus bicara pada saya. Beritahu kepada, jangan nyebut nama loh. Ini loh yang Tuhan. Kadang-kadang Tuhan nyebut hal pribadi, kadang-kadang Tuhan bisa bicara untuk umum, untuk kita semua. Ini meskipun pribadi, tapi juga bisa untuk kita semua. Supaya kita hati-hati mengenai janji ini. Orang-orang yang mengadakan janji perjanjian ini, lewat mulut atau dalam pikiran, dicatat Tuhan. Tidak dipenuhi, dosa. Kalau saudara tidak berjanji apa-apa, tidak ada dosa, tidak ada masalah. Ini saudara-saudara, ya. Tuhan berkata, jangan nyebut nama, dan itu sebelumnya kan begini saudara ya. Sebelum saya mendapatkan firman yang Tuhan sampaikan ini, saya sebelumnya itu 1-2 hari yang sebelumnya itu saudara, saya melayani dalam OKM ini. Jadi banyak gereja, tidak di HDM itu saudara ya, persekutuan begitu. Ya itu ada orang-orang yang minta doa karena sakit. Saya tidak kenal mereka karena kan dari gereja-gereja lain. Nah di antaranya adalah orang yang sakit saudara. Dokter udah nggak bisa. Sampai ke Singapura juga nggak bisa. Ya, katanya semacam autoimun, saudara. Autoimun, ya seperti itu. Nggak bisa. Nah, Tuhan berbicara mengenai orang ini. Kenapa? Dia nyebut nama, dia berkata Tuhan, beritahu, dia harus menepati apa yang diucapkan. Dia sudah berjanji akan begini. Kalau dia mau menepati, aku akan sembuhkan dia. Coba, saudara berani? Kalau saya gambling loh ini, saudara. Sepertinya gitu, tapi enggak gambling ini. Ini firman. Makanya kita peka betul-betul mendengar suara Tuhan itu seperti apa. Jangan sampai salah apa, itu nanti suara nih, hati, pikirannya sendiri. Atau memang Tuhan bicara lewat pikiran, lewat hati, lewat telinga. Atau mungkin suara iblis. Ini harus jelas loh saudara. Maka itu harus kita mengenal baik-baik suara Tuhan. Jangan tertipu. Iya, bagaimana? Saya kan tidak kenal dia. Ya kalau dia ada janji, benar. Saya beritahu. Kalau enggak, saya kan malu. Berarti bohong. Enggak laku sudah. HDM tanpa bukti enggak laku. Saya beritahu saudara, tidak akan laku. Mau pelayanan model apapun. Kalau tidak ada Roh Kudus, tidak akan laku. Dan saudara lihat HDM seperti apa sampai detik ini. Dan orang baru ada yang mengikuti dan ada kontak dengan saya. Haleluya. Ini saudara-saudara. Lalu saya percaya penuh. Saya mendengar benar suara Tuhan dan saya sampaikan pada dia. Kamu ada berjanji. Begini. Dia yang tahu sendiri kan janjinya juga. Kalau kamu mau mentaati, membayar janjimu, kamu akan sembuh. Wah, dokter Singapura gak bisa nyembuhkan. Ini saudara main-main, saudara. Nah, dia kaget. Ternyata benar. Wah, itu langsung dia datang ke kantor saya, saudara. Bersama keluarganya. Suami, anak-anak datang. Iya, saya sampaikan. Benar. Dia bilang, lah, saya beri solusi. Tepati janjimu. Tuhan akan sembuh. Nah,
ditepati. Oh haleluya. Ini saudara-saudara, hati-hati saudara yang berjanji. Lebih baik tidak usah berjanji. Tapi begitulah langsung. Begitu Tuhan gerakan, langsunglah janjimu lakukan sendiri. Ini saudara, bukan hanya diucapkan tapi di pikiran. Setelah itu saudara-saudara, janjinya dipenuhi. Seminggu kemudian dia tes darahnya. Negatif semua. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan, firman-Nya ya dan amin. Bukan omong kosong, bukan kata-kata belaka yang disampaikan. Seperti ini, mungkin di mimbar, di gereja, bukan hanya itu, tapi firman-Nya itu hidup dan kekal. Dihidupkan oleh Roh Kudus. Apa yang disampaikan terjadi, saudara. Jadilah terang, terang itu jadi. Apa yang diperkatakan dari mulutnya Tuhan tidak pernah kembali dengan sia-sia. Karena akan menghintarnya sampai berhasil. Haleluya. Bumi dan langit akan lenyap, tapi firman-Nya tinggal tetap. Kekal selama-lamanya. Puji Tuhan saudara. Mari saudara-saudara. Kalau ada yang perlu berubah, berubahlah. Kalau ada yang sudah berjanji, penuhi janjimu sekarang juga. Karena akan jadi masalah. Bukan saat itu juga, bahkan di kemudian hari. Saya tidak tahu. Semua dari tangan Tuhan. Mari saudara. Saudara, saya ada pakai sarana pengurapan. Biar Roh Kudus bantu kita. Bukan soal minyaknya saudara. Tapi Roh Kudus memampukan kita untuk kita berubah. Memampukan kita untuk kita melakukan janji kita. Apa yang sudah kita perkatakan. Bahkan di dalam pikiran kita laksanakan. Kalau tidak berbahaya. Firman Tuhan mengatakan dosa. Bahaya, ada masalah itu. Termasuk katakan penderitaan. Tadi ada masalah bisnis, ada masalah penyakit, ini masalah penyakit. Bisnis tidak, saudara. Tuhan tidak mengatakan itu. Ya, tidak ada sampai di situ. Tapi langsung bisa terus direspon. Ini orang yang mau merespon. Ini untuk kita semua, saya juga, untuk saudara. Mari, kalau ada minyak yang belum dikuduskan dari tempat ini, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, minyak yang tanpa alkohol itu dikuduskan demi nama Tuhan Yesus Kristus, supaya Roh Kudus bekerja atas minyak itu. Saudara pakai ya, urapkan dulu. Saya saudara ya, Bapa, terima kasih Bapa. Mampukan kami Bapa, oleh kuasa Roh-Mu, oleh hembusan Roh-Mu ini Tuhan, kami diingatkan kembali apa yang perlu kami berubah kalau kami harus berubah karena tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Berubah. Mampukan kami Tuhan, mampukan oleh Roh-Mu yang Maha Kudus itu. Kalau kami Tuhan sudah menyampaikan janji-janji Tuhan, tapi belum terpenuhi, mampukan kami untuk memenuhinya. Bapa, terima kasih, hembuskan Roh-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Orang yang sakit, sakitnya disembuhkan. Pulih. Apapun sakitmu, di mana saja engkau berada, saya beritahu. Ketika Roh Kudus berembusmu, mengembusimu, apapun. Dan kalau engkau sakit, engkau akan diobati oleh dokter segala macam, akan dipercepat kesembuhannya karena Roh Kudus ikut bekerja. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, rawat dan jamah mereka yang sakit Tuhan. Pulihkan, dan nama Yesus Kristus Tuhan dimasyurkan, diagungkan, dipuji. Haleluya. Tuhan, kalau ada orang-orang yang saat ini bisnis pekerjaannya Tuhan, dan mereka juga perlu pekerjaan. Tuhan, engkau yang maha tahu, biarlah engkau tuntun mereka. Karena mereka ada janji-janji yang belum dipenuhi mungkin Tuhan. Perlu ada perubahan, biar mereka berubah dan janjinya dipenuhi. Sehingga mereka boleh menikmati sukacita Roh Kudus. Luar biasa. Dan engkau akan bekerja Tuhan atas mereka. Dan mereka boleh menikmati pekerjaan-pekerjaan yang diberkati luar biasa. Limpah ruah. Haleluya. Puji Tuhan. Hembusi Tuhan dengan Roh-Mu. Dan keluarga rumah tangga yang retak dipersatukan kembali. Karena Tuhan beracara di dalam pelayanan ini. Haleluya. Hembusi Roh Kudus. Banyak pergumulan-pergumulan hidup yang lain. Hamba tidak tahu. Baik mengenai mereka. Mengenai untuk mendapatkan pasangan hidup. Atau mereka terikat oleh kuasa gelap. Atau mereka butuh mungkin momongan dan lain sebagainya. Banyak Tuhan. Mungkin ada perasaan takut, cemas dan lain sebagainya hari-hari ini. Tuhan jamah. Tuhan pulihkan, berikan kelegaan bagi mereka semua. Haleluya. Tuhan, terima kasih. Roh-Mu bekerja melawat kami semua ini Tuhan. Kami selalu punya iman yang kuat, sehat dan teruji. Bersama dengan Roh Kudus
kami dimampukan, kami bisa. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Bapak, hormat kemuliaan bagi namamu. Nama di atas segala nama, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Soteria, soteria. Sampai berjumpa kembali Rabu yang datang ya. Puji Tuhan.